Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pengumpulan pil ini. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang bisa berdiri di sini. Anda semua telah melewati eliminasi putaran kedua. Namun Anda semua harus menyadari bahwa putaran berikutnya ini adalah acara terpenting dari pengumpulan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk tampilan Anda semua. Semoga Anda semua melepaskan momen paling cemerlang dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Semua pesaing silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Anda semua harus menggunakan upaya penuh Anda untuk memperbaiki pil obat yang paling baik bagi Anda perbaiki. Ucap Suan Kongzi. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Suan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Meskipun para pesaing sudah menjalani 2 putaran eliminasi, di mana hampir 90% telah tersingkir. Jumlah yang tersisa masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama-sama. Soyan juga bercampur dengan sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru untuk memilih platform batunya sendiri. Dia membiarkan banyak sosok bergegas ke panggung batu. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus ketika memperbaiki pil obat. Hampir setiap tempat di area tengah telah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Soyan mendarat ini tidak besar. Ukurannya hanya 2 hingga 3 kaki. Dia menyilangkan kakinya dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu matanya menyapu ke segala arah. Melihat Chow Ying dan Chen dan Song King, mereka bertiga agak jauh. Mata Soyan melihat ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu apung yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia kulit hitam duduk di sana dengan mata tertutup memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi, ucap Soyan. Soyan menatap sosok hitam itu. Saat ini Old Mugu tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di alam pil. Auranya menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun setelah kejadian itu, kelompok Soyan menyadari bahwa orang tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Soyan mengamati dan berkata di dalam hati, Old Mugu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan besar yang hanya bisa dilampaui oleh sangat sedikit orang di antara para pesaing ini. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan 3000 Burning Flame, dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh 3000 Burning Flame di hadapannya. Selain itu, dia juga anggota Hall of Soul. Jika dia mendapatkan tempat juara dari Pil Tower pengumpulan pil, Pil Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik itu diangkat di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia memiliki kesempatan. Ucap dalam hati Soyan. Meskipun Soyan bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam alam pil, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Old Mugu. Bagaimanapun orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yalau.
Meskipun begini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Soyeon adalah menggerahkan semua upayanya dan mencobanya. Bagaimanapun dia harus mendapatkan 3000 Burning Flame. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa melawannya dengan cara apapun. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Soyeon. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Mata Suan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel berbunyi jelas untuk waktu yang lama di atas area kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya tolong angkat kuali kalian dan sempurnakan pil kalian, ucap Suan Kongzi. Kuali obat dari para alkemis bergegas keluar dari segala arah. Beberapa keributan rendah bergema di alun-alun saat mereka melihat bahwa kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat kelas tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis mengangkat kuali obat mereka, kembang api yang meletus menyebabkan seluruh langit terlihat luar biasa cemerlang. Soyeon diam-diam duduk bersila di platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil sekring darah penumbuh tulang yang telah dia siapkan untuk bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar memperbaikinya, itu bahkan bisa naik ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tinggi yang sangat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, jelas Soyeon bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Chow Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikan jarinya. Sekelompok api merah perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Samar-samar ada sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Gugusan api merah yang luar biasa ini baru saja muncul ketika nyala api di dalam kuali para alkemis di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini buru-buru memfokuskan pikiran mereka untuk mengendalikan wajah mereka. Setelah itu mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Chow Ying. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Soyeon. Dia mengalihkan pandangannya sebelum berhenti pada nyala api berwarna merah seperti darah segar di telapak tangan Chow Ying. Soyeon memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang telah dipanggil Chow Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yalau. Apa yang disebut api setan darah ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan manusia yang mirip dengan api transformasi kehidupan Soyeon. Namun pembentukan Blood Diamond Flame ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya itu membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang sihir afinitas api dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Tentu saja nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia kecil di dalam nyala api. Dari penampilan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Chow Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Itu mungkin bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Soyeon jika seseorang ingin membandingkannya. Klan Chow ini sangat kaya. Mereka mampu membuat api iblis darah ini untuk Chow Ying, ucap Soyeon. Setelah Chow Ying, Song King dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Chow Ying, mereka dapat digolongkan di antara api binatang buas teratas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mata Soyeon baru saja ditarik ketika gelombang panas yang luar biasa dia kenal tiba-tiba dipancarkan.
Dia menoleh ke arah Old Mugu yang telah memanggil si Heart Flame. Api surgawi, ucap alkemis di sekitarnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin. Ular api yang telah diubah oleh si Heart Flame berlama-lama di sekitar Old Mugu. Soyan melirik Old Mugu dengan acuh tak acuh. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak yang sangat jauh. Api hati laut yang berlama-lama di sekitar Old Mugu seolah-olah melarikan diri setelah Glazed Lotus Heart Flame muncul di tangan Soyan. Seluruh alun-alun sekali lagi menjadi keributan dan kegemparan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang keluar dari tubuh Soyan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas api hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan bahkan lebih tinggi daripada api biru tua dari Old Mugu. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Old Mugu. Mereka sangat tidak berdaya dalam menghadapi api surgawi, yang merupakan terkuat dari semua api. Suang Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Soyan. Jika aku menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut yang berada di peringkat ke-15. Api surgawi Soyan yang berwarna hijau giok itu seharusnya berperingkat lebih tinggi dari api hati laut. Tapi mengapa aku merasa asing dengannya? Ucap Suan Kongzi. Memang ada yang aneh. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan hati-hati. Mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Ucap wanita cantik itu. Saya tidak yakin, namun saya dapat menangkap aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau gioknya. Namun peringkat api teratai hijau sedikit di belakang si Heart Flame. Bagaimana mungkin itu menyebabkan si Heart Flame takut padanya? Ucap kepala raksasa berkulit hitam itu. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pengumpulan pil kali ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi akhirnya telah muncul kembali. Ucap Suan Kongzi. Wanita cantik dan tetua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu matanya menatap Soyan yang jauh dengan tatapan yang tajam. Dia menggendus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obat. Pada saat ini dia tidak punya waktu untuk repot dengan Soyan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan menyelesaikan Soyan ini dengan baik. Soyan tersenyum tipis setelah mencukur habis semangat Old Mugu. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu turun dari langit. Akhirnya ia memasuki kuali obat. Nyala api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es meningkat. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Soyan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Sekilas kemungkinan ada 100 dari bahan obat. Tingkat kompilasi dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah pertumbuhan tulang tidak bisa dibayangkan. Hal yang membuat seseorang sakit kepala yang lebih besar adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Soyan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut melayang di tangannya. Bagian dalam kotak batu giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil sekering darah penumbuh tulang.
Sekring darah penumbuh tulang pil adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang terberat. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya mungkin akan sangat menyedihkan. Detail yang perlu dia perhatikan sedang diingat dengan kuat di hati Soyan. Soyan mengembuskan nafas dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintas di hatinya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari sebagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Begitu bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari Glazed Lotus Heart Flame. Di bawah kendali spiritual Soyan yang sangat kuat, beberapa bahan obat disuling menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Setelah menyempurnakan kelompok pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Soyan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus mengalir di dalam kuali obat. Namun terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak menyebabkan Soyan merasa panik. Selain itu, hal yang baik tentang dia telah maju ke tingkat ke-8 alkemis. Soyan bisa dengan jelas merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memurnikan bahan obat. Perasaan seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa, ucap dalam hati Soyan. Soyan dengan lembut memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Soyan masih sangat serius saat menyempurnakan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut mengembuskan nafas saat matanya beralih ke 3 kotak batu giok di depannya. Dia bisa menyanyiakan bahan obat lain sesukanya. Namun dia mencoba yang terbaik untuk berhati-hati dalam hal 3 bahan obat ini. Sebuah kotak giok terbang dengan jentikan jari Soyan. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk memperbaiki pil sekring darah tumbuh tulang, yaitu anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Soyan ragu-ragu sejenak saat dia melihat anggur kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Dia buru-buru memusatkan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Soyan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan nyala apinya. Jika dia ingin memperbaiki anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan banyak. Penyempurnaan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru pada saat itulah pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Soyan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tergantung dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan. Perlahan-lahan bergoyang. Soyan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah menjadi anggur spiritual hijau 10.000 tahun ini. Langkah penggabungan awal ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Soyan. Bahkan Soyan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke keadaan jiwa di alam pil. Di masa lalu hal-hal tidak akan begitu mulus seperti ini. Soyan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu dia menaruh semua perhatiannya pada penyempurnaan selanjutnya yang bahkan lebih rumit. Penyempurnaan pil adalah tugas yang sangat memakan waktu. Tidak jarang seseorang memperbaiki pil obat selama 10 hari hingga setengah bulan. Orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi semacam ini. Oleh karena itu mereka tidak tampak tidak sabar karena menunggu yang lama. Sebagian besar dari mereka yang bisa bergegas ke kota pil suci untuk mengamati adalah mereka yang memiliki kekuatan. Mereka juga secara alami memiliki kesabaran yang diperlukan semacam ini. Waktu diam-diam mengalir di tengah tatapan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya. 5 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Kadang-kadang ada beberapa suara rendah dan dalam yang dipancarkan. Itu adalah suara ledakan kuali yang dikeluarkan ketika masalah muncul selama penyempurnaan. Ada juga sebagian besar alkemis yang berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Alkemis seperti mereka hanya bisa menjadi karakter yang mengisi posisi terbawah.
Tatapan seluruh tempat ini tidak berlama-lama pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai menyempurnakan pil obat mereka. Sebagian besar tatapan berhenti pada Chow Ying, Song Qing dan beberapa Grandmaster alkemis lainnya dengan reputasi yang hebat. Mereka sadar bahwa persaingan antara orang-orang ini adalah tempat yang paling menarik dari pengumpulan pil ini. Soyan telah membuat kesalahan sekali selama 5 hari ini. Kesalahan yang sangat ceroboh saat menggabungkan ginseng tulang salju membuatnya dengan tegas meninggalkan penyempurnaan dan memilih untuk menyempurnakannya lagi. Untungnya tidak ada kesalahan yang terjadi ketika dia menggabungkan ginseng tulang salju untuk kedua kalinya. Bagaimanapun Soyan hanya memiliki 2 set bahan obat. Jika dia gagal, dia harus menemukan metode lain. Mata Soyan yang terpejam perlahan terbuka saat matahari di hari kelima telah naik ke tengah langit. Ekspresinya serius saat dia melihat bagian dalam kuali obat. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka memancarkan kekuatan obat murni. Ketiga jenis hal ini adalah hasil dari penyempurnaan Soyan selama 5 hari ini. Saat ini penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya dia perlu menggabungkan ketiga hal ini dengan sempurna dan mengaturnya sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil. Penggabungan adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan pil. Selain itu, Soyan saat ini tidak memiliki banyak bahan obat. Dia tidak bisa dengan mudah gagal selama penggabungan ini. Soyan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Matanya dengan cepat melirik Chow Ying, Old Mugu, dan yang lainnya. Saat ini mereka sedang mengendalikan kuali obat di dalam api dengan ekspresi yang serius. Soyan dengan cepat menarik perhatiannya dan Glazed Lotus Heart Flame membungkus ketiga jenis cairan obat murni. Waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kekuatan obat adalah yang terlama di antara banyak langkah pemurnian pil. Penggabungan Soyan berlanjut selama hampir 10 hari sebelum akhirnya mendekati akhir. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis telah menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Oleh karena itu, tempat kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka, tidak satupun dari pil obat itu yang berhasil menggerakkan penampilan pil petir. Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di langit di atas area yang agak panas. Segera tak terhitung jumlah mata yang menoleh. Ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Ucap seruan di stadion. Kegemparan bergema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Segera tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform batu di bawah langit. Seorang pria paruh baya sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang menarik pil petir. Munculnya pil petir telah menarik perhatian Soyan, yang telah memfokuskan pikirannya pada pembuatan pil obat. Matanya yang menyipit sedikit melebar. Setelah melirik awan guntur di langit yang jauh, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Berdasarkan pil petir yang lemah ini, kemungkinan pil obat yang dilahirkan harus menjadi tingkat kelas 7 tingkat terendah. Mata Soyan sekali lagi beralih ke Chow Ying, Old Mugu, dan sisanya. Kali ini Soyan samar-samar bisa merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kuali obat dari beberapa dari mereka. Dari tampilan fluktuasi ini, kemungkinan pil obat yang mereka perbaiki bukanlah tingkat biasa. Ada tekanan yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi juara dengan mengandalkan pil sekering darah penumbuh tulang ini, ucap Soyan. Hanya dalam setengah hari setelah pil petir pertama muncul, beberapa awan guntur mulai lagi berkumpul di langit. Selain itu, melihat kekuatan awan guntur ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Periode waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3 pil petir muncul setiap hari. Pil petir yang biasanya jarang terlihat telah menjadi hal biasa di langit. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang merasa bahwa ini adalah pengalaman yang membuka mata. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api yang masih menyala. Pada dasarnya ada kurang dari 50 yang tersisa.
Namun semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa jelas merupakan eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Douki. Juara dari pengumpulan pil ini akan lahir di antara orang-orang yang tersisa ini. Soyan duduk di platform batu. Semua fokusnya telah dilemparkan ke dalam kuali obat. Matanya telah menatap benda bulat yang berputar perlahan di dalam nyala api. Apa yang disebut objek bulat ini secara alami adalah sesuatu yang merupakan penggabungan lebih dari 100 jenis esensi obat. Namun benda ini menyusut dari ukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur merpati. Hati Soyan dipenuhi dengan kegembiraan atas perubahan semacam ini. Saat ini dia yakin bahwa dia bisa meningkatkan pil sekering darah pertumbuhan tulang ke tingkat ke-8. Soyan menekan sedikit kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru menstabilkan pikirannya. Saat ini dia berada di saat yang paling genting. Dia tidak bisa kehilangan fokus sekecil apapun. Wajah semua orang di platform batu lainnya juga dipenuhi dengan ekspresi muram sementara Soyan menyempurnakan pil obatnya dengan semua usahanya. Wajah beberapa dari mereka bahkan menunjukkan kepucatan. Jelas kelelahan semacam ini benar-benar sesuatu yang sulit mereka tahan. Bagian tertentu dari langit tiba-tiba memancarkan ledakan rendah dan dalam di depan mata banyak orang. Hati semua orang langsung tenggelam. Orang pria parubaya menatap kuali obat di depannya dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam. Jelas situasi yang tidak terduga telah terjadi selama penyempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Ucap pria parubaya itu. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Dia telah bekerja keras selama 20 hari lebih hanya untuk semua usahanya sia-sia. Pukulan semacam ini benar-benar agak terlalu sulit untuk dia tanggung. Semua orang diam-diam menghela nafas di hati mereka saat mereka menyaksikan ekspresi kusam pria parubaya itu. Kegagalan tidak jarang terjadi dalam hal penyempurnaan pil. Namun sedikit kegagalan pada saat ini akan memutuskan apakah seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan para ahli lainnya. Ada yang senang dan ada yang cemas. Jika ada yang berhasil, tentu akan ada yang gagal. Pengumpulan pil tidak pernah menjadi panggung komedi untuk ditampilkan. Selama waktu yang tersisa, ada orang-orang yang terus-menerus memperbaiki pil obat dengan sukses di antara 30 plus orang yang tersisa. Tentu saja ada juga yang gagal. Semua orang yang gagal ini menjadi jauh lebih putus asa tanpa kecuali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi 10 besar bahkan jika mereka berhasil memperbaiki pil mereka, setidaknya akan ada kesempatan. Namun jika mereka gagal dalam penyempurnaan pil obat, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Pesaing yang masih bisa bertahan saat ini adalah orang-orang yang pasti bisa dibandingkan dengan beberapa tetua menara pil. Beberapa ahli top bahkan pada tingkat yang tetua pil tower jauh dari mampu menandingi. Pada saat ini mereka menyadari bahwa pil pemurnian adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. 5 hari berlalu dengan tenang di tengah antisipasi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 9 orang telah berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Pil obat kelas tertinggi adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Pil obat ini segera menarik pil petir ketika muncul. Suara gemuruh guntur yang terus-menerus menyebabkan cukup banyak orang merasa takut. Orang yang berhasil menyempurnakan pil obat ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah tua. Orang ini kemungkinan memiliki beberapa reputasi di benua itu. Oleh karena itu dia tidak terlalu mengejutkan bahwa dia bisa menjadi orang pertama yang memurnikan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. 9 orang berhasil selama 5 hari ini dan 7 lainnya gagal. Mereka memilih untuk mundur dengan sangat enggan di depan banyak mata yang menyedihkan. Hanya ada 17 yang tersisa di platform batu untuk menyempurnakan pil. Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah guru alkemis tingkat 8 asli. Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang yang sangat tidak dikenal oleh Soyan. Selain itu dia tidak pernah memperhatikan orang ini di masa lalu. Jelas orang ini sangat menyembunyikan auranya. Alkemis tingkat 8 yang tidak dikenal ini adalah seorang pria tua berambut abu-abu.
Wajah tuanya seperti kulit jeruk. Dia juga harus menjadi ahli dari generasi yang lebih tua. Wajahnya selalu tertutupi senyum hangat, memberinya penampilan yang lebih menyenangkan daripada Old Mugu. Kelompok Suan Kongzi di atas panggung tinggi memandangi lelaki tua berambut abu-abu yang akhirnya terungkap dari lautan manusia. Mereka sedikit terkejut dan saling memandang. Tidak terduga bahwa Old King Hua telah selamat, ucap Suan Kongzi. Orang tua ini benar-benar bisa mempermalukan dirinya sendiri. Melihat fluktuasi dalam kuali obatnya, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 8, ucap wanita cantik itu. Keinginan yang paling dihargai dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu dia dan Yao Chen telah tinggal di tempat yang mengerikan selama beberapa tahun. Namun Yao Chen masih menjadi orang yang menemukan Bone Chilling Flame. Dia secara alami akan datang dan mencobanya sekarang untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, ucap lelaki berkulit gelap di sebelahnya. Suan Kongzi tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah itu matanya tiba-tiba beralih ke platform batu tertentu. Old Mugu berpakaian hitam memusatkan perhatiannya dan menyempurnakan pil obatnya di tempat itu. Aura yang ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Selain itu wajahnya tampak telah berubah. Saya bertanya-tanya siapa ahli itu, ucap Suan Kongzi. Mungkinkah penyamaran orang tua yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri, ucap wanita cantik itu. Saya juga tidak mengerti, namun dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu bentuk embrio pil obat dibuat. Pada saat itu orang akan tahu dengan jelas, tidak apa-apa selama dia bukan anggota Hall of Soul, ucap Suan Kongzi. Wajah cantik dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Angin liar bersiur di atas langit biru. Awan gelap telah menyebar, namun guntur bergulir terus-menerus untuk waktu yang tidak diketahui. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang diam-diam merasa terpana. Namun semua orang dengan pengalaman tertentu menyadari bahwa suara gemuruh ini tidak jatuh dari langit. Sebaliknya mereka dipancarkan dari kuali medis di platform batu. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul, sebelum semua orang bisa buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Mereka merasakan riak energi agung tiba-tiba melonjak dari platform batu dengan cara seperti kilat. Mengikuti gelombang energi ini, awan gelap di langit langsung berkumpul saat petir perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke segala arah. Beberapa orang yang bermata tajam akhirnya melihat Song Qing yang telah duduk bersila tiba-tiba berdiri. Dia melihat awan tebal dan gelap di langit dengan semangat yang tinggi. Ini jelas perbuatannya. Pil petir yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan pil petir sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bangga. Ini sebenarnya pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat kelas puncak tingkat 7 yang muncul sebelumnya, ucap seruan. Song Qing mengangkat tangannya perlahan di tengah tatapan yang tertegun. Pil obat yang tidak biasa seperti mutiara malam yang cerah diangkat. Setelah mendengar seruan banyak orang bercampur dengan guntur yang keras, senyum liar perlahan terangkat di wajahnya. Segera tatapannya yang mengandung sedikit provokasi melesat ke platform batu yang jauh. Tempat itu adalah tempat Soyan berada. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.